berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Ini definisi yang mengingatkan saya pada zaman saya kuliah di jurusan antropologi di UI. Itu definisi yang dituliskan oleh Profesor Kuncharaningrat. Jadi, tapi sekarang kita harus bicara tentang kebudayaan maritim. Jadi sangat spesifik, bicaranya bukan kebudayaan general. Nah, kalau saya pahami kebudayaan maritim itu kurang lebih kita memahaminya kebudayaan sebagai alat kita beradaptasi kepada lingkungan di mana kita tinggal. Jadi kurang lebih kebudayaan adalah cara pandang atau mindset kita terhadap lingkungan dan cara kita beradaptasi kepadanya dengan menggunakan sistem pengetahuan, tadi sistem ide, ya, cita karsa, rasa, mengembangkan perilaku, action, social structure, social system dalam bahasa antropologinya, dan menggunakan teknologi tertentu, teknologi atau artefak. Teman-teman di arkeologi banyak pakai itu. Yaitu di dalamnya tentu saja sistem pengetahuan, value system, norma, kemudian perilaku dan struktur sosial, relasi antara kita yang terkait dengan dalam hubungannya dengan berinteraksi dengan laut dan benda-benda budaya teknologinya. Jadi kalau kita bicara kebudayaan maritim, maka kita bisa mengatakan adalah cara pandang kita terhadap laut dan cara kita berinteraksi atau beradaptasi dengan laut itu dengan menggunakan sistem pengetahuan kita, sistem budaya, sistem ideas yang berkaitan dengan laut, sistem perilaku dan organisasi sosial yang berkenaan dengan penguasaan, pemanfaatan dan pengolahan laut, dan menggunakan benda budaya yang berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan dan pengolahan laut. Nanti kita akan berikan contoh dari masing-masing elemen-elemen di dalam kebudayaan maritim. Mari lanjut, Mas. Nah, tentu yang pertama kalau kita bicara ekosistem kebudayaan maritim, lautnya sendiri. Karena tadi kalau kita kembali ke definisinya, segala sesuatu yang mempengaruhi bisa dipraktekannya atau dikembangkannya sebuah kebudayaan atau objek pemajuan kebudayaan, ya. Maka konteks pertama tentu saja laut. Karena balik lagi juga kalau kita kembali ke definisi kebudayaan maritim adalah sistem idea, sistem perilaku, dan artefak-artefak yang terkait dengan laut. Jadi tentu konteksnya laut. Kurang lebih laut itu apa jadinya kalau kita pahami itu sebagai sumber dari hal-hal yang menstimulasi lahirnya kebudayaan. Ini adalah salah satu tulisan yang ditulis oleh Assesen, namanya seorang antropologi maritim di Amerika, salah satu tokohnya. Di dalam tulisannya berjudul Literature Review of Maritime Anthropology, Anthropology of Fishing judulnya. Jadi dia mereview tentang tulisan-tulisan terkait dengan antropologi maritim. Saya agak kaku berdiri di sini, saya boleh izin jalan-jalan ya? Jadi saya di bawah ya. Jadi dia bilang, maaf saya enggak terjemahkan, tapi saya kira bahasa Inggrisnya mudah dan saya kira bapak-bapak ibu-ibu paham. Dikatakan di sini, the sea is a dangerous and alien environment. Jadi sesuatu yang bahaya, yang juga asing buat kita, utamanya orang-orang di darat ya. And one in which man is poorly equipped to survive. And one in which man is poorly equipped to survive. Jadi kita orang manusia itu secara fisik ya itu tidak memiliki banyak hal yang bisa dipakai untuk memasuki laut, mengakses apalagi mengeksploitasi. It is a realm that man enters only with the support of artificial device. Jadi kalau kita ke hutan, kita jalan kaki saja bisa, ya. Tapi ke laut tidak ada alat apapun, kita tidak bisa terbatas. Kita bisa berenang, tapi berapa lama kita bisa berenang? Jadi kita memang secara fisik sangat terbatas untuk bisa mengakses laut. Laut juga punya karakter yang berbeda dengan daratan. Dia dipengaruhi oleh cuaca,
dan kondisi-kondisi laut yang lain, arus, gelombang dan lain-lain yang juga menyebabkan kalau kita tidak hati-hati kecelakaan. Banyak sekarang pun ya orang-orang dengan keahlian sebagian dan kebudayaan maritim kita masih mendengar banyak sekali terjadi kecelakaan. Ini ditulis dalam konteks antropologi of fishing, jadi kebudayaan menangkap ikan, jadi agak spesifik ya, tapi saya coba interpretasikan secara general. Yang kedua, marine ecozone typically contains very large number of species with different habits and requiring different capture techniques. Jadi laut itu ekosistem yang bervariasi juga. Ada misalnya dari segi sub ekosistemnya saja, ada pesisir, ada padang lamut, ada terumbu karang dan banyak laut dalam yang karakteristiknya beda, dihuni oleh jenis ikan-ikan yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda. Karena itu kalau kita mau menangkap mereka, kita harus paham dulu terhadap ekosistem yang berbeda-beda itu dan mengembangkan, memanfaatkan teknologi yang berbeda-beda. Dengan waktu yang berbeda, dengan pengetahuan dan keterampilan yang berbeda-beda. Dan juga dia mengenal seasonal. Jadi kita tahu umum ya, ada musim barat, musim timur, ada musim utara dan lain-lain. Yang juga menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi di laut yang berdampak pada migrasi ikan dan lain-lain yang konsekuensinya menuntut juga pengetahuan yang berbeda-beda dan perilaku orang yang berbeda-beda untuk melayari laut maupun menangkap ikan yang ada di laut. Nah, yang sekarang ditambah lagi itu udah susah juga barangkali ya, cukup susah juga kita bayangkan karakteristik laut untuk kita menguasainya. Ditambah juga terakhir-terakhir ini kita sering mendengar istilah global warming, pemanasan global, yang juga sangat mendorong banyaknya perubahan di laut, baik perubahan karakteristik lautnya sendiri, gelombang dan lain-lain, maupun perilaku ikan. Kita dengar misalnya cuaca ekstrim, banyak sekali terjadi dan frekuensinya semakin hari semakin banyak ya karena sebagai akibat dari pemanasan global. Laut juga semakin asam, sedemikian rupa kita pernah dengar pemutihan terumbu karang di antara misalnya dan hal-hal lain yang ada di laut yang juga mengancam keberadaan ikan kalau kita bicara tentang kebudayaan nelayan misalnya. Lanjut Mas. Jadi kalau kita lihat ini kembali ke konsep kebudayaannya, maka kebudayaan maritim adalah segala hal yang terkait dengan, balik lagi ke tidak, segala hal itu sistem ide, sistem perilaku maupun sistem teknologi yang terkait dengan usaha manusia sebagai makhluk sosial untuk beradaptasi dengan realitas utamanya natural reality atau natural ecology yang seperti saya gambarkan itu tentang laut ya. Oke, lanjut Mas. Nah, sekarang kita bicara orangnya. Siapa sih sebenarnya pemangku kebudayaan maritim itu? Saya di sini menjelaskan 4 pemangku. Satu adalah orang Bajau atau ada yang menyebut suku laut atau orang laut. Berdasarkan sensus tahun 2000, kita mengidentifikasi atau BPS mengidentifikasi, sensus itu mengidentifikasi ada 158.970 orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai orang Bajau atau orang laut. Sebagian kecil mereka masih ada hidup di atas laut, di atas perahu, tapi saya kira kecil saja yang kemungkinan terjaring oleh sensus karena mereka bergerak ya. Dan saya nanti akan jelaskan bahwa mereka itu seringkali dipermasalahkan oleh negara karena mobilitasnya, karena hidupnya di atas perahu. Sebagian masih ada yang tinggal di pemukiman, sudah membuat pemukiman di rumah-rumah tapi masih di atas air. Mereka membuat kampung-kampung di atas air. Sebagian juga yang sudah di pinggir, di pesisir, di daratan, tetapi masih di daerah pesisirnya, artinya perbatasan antara air dan daratan.
Kalau kita bicara tentang kebudayaan maritim, sebenarnya merekalah sejati-jatinya pemangku kebudayaan maritim. Karena kalau kita berpikir yang masih 24 jam di atas laut, maka buat laut, buat tidak hanya sebagai sumber penghidupan atau livelihood atau sumber mata pencaharian, tetapi memang tempat hidupnya. Keseluruhan sistem budayanya, baik dalam yang bersifat pengetahuan, perilaku maupun artefaknya diorientasikan untuk hidup di atas laut. Itu satu. Yang kedua, saya di kesempatan ini tidak akan menjelaskan secara detail tentang siapa orang lautnya, tapi saya coba akan menjelaskan tentang komunitas nelayan lebih detail ya. Komunitas nelayan ada 2 juta lebih menurut data perikanan 2016. Mereka mengoperasikan sekitar 6 di bawah 100 gross ton. Artinya dalam kriteria sistem, dalam kriteria pemerintah itu dianggap nelayan kecil, small scale fisheries atau small scale fisher, yang juga kalau kita interpretasikan secara antropologis dari perspektif budaya, kebanyakan praktek-praktek pengetahuan dan perilaku pengorganisasian sosial maupun teknologinya itu adalah teknologi yang mereka atau pengetahuan yang mereka mereka pelajari dari orang-orang sebelumnya. Jadi pengetahuan-pengetahuan seperti halnya kebudayaan pada umumnya yang tidak dapat di dalam kelas-kelas, tetapi pengetahuan yang diturunkan dari generasi-generasi sebelumnya kepada mereka. Jadi basisnya adalah dari pelaku perikanan di Indonesia itu adalah memang kebudayaan, baik sistem pengetahuan, sistem sosial maupun teknologinya. Ini contoh-contoh dari perahu, ini saya ambil dari yang atas, itu hanya dari satu pulau aja, dari Sumbawa. Kita bisa paling tidak mengenal 1, 2, 3, 4 jenis perahu ukuran yang berbeda-beda. Di bawah itu ini dari Rote, ini dari Pulau Rote juga. Yang ini dari Lombok. Masing-masing perahu ya, setiap tipe perahu ada namanya masing-masing yang berbeda-beda di tiap lokasi. Tapi yang penting buat kita adalah setiap tipe perahu itu terkait dengan pengetahuan tentang ikan dan ekosistem hidupnya yang berbeda-beda, keterampilan khusus atau pengetahuan khusus tentang pembuatan dan pengoperasian perahunya, jenis alatnya juga beda-beda, dan sistem organisasi sosialnya dan sistem ekonominya juga berbeda-beda. Nah, saya akan masuk lagi menjelaskan masing-masing ini. Ini misalnya, tadi tolong balik lagi ke atas Mas. Ini saya jelaskan dulu ya, ini adalah yang pertama adalah perahu untuk menangkap tuna, ini di Sumbawa ya. Yang kedua adalah perahu untuk atau boat untuk menangkap pelagik kecil, ikan permukaan kecil, kayak sardin sejenisnya seperti atau cakalang. Ini yang lebih besar dari itu, tapi sebenarnya lebih kecil dari itu dipakai untuk tuna. Tapi kalau ini bisa dipakai, bisa sekali pergi 5 sampai 7 hari. Kalau yang ini pergi malam hari, pagi hari pulang. Ini bisa berminggu-minggu. Kalau itu adalah perahu yang pakai untuk gillnet. Gillnet itu nelayan jaring apung ya. Jadi biasanya dioperasikan di pesisir oleh 1-2 orang maksimal. Ini adalah perahu tradisional, tidak boleh pakai mesin yang berlayar ke perairan Australia. Ini di Rote. Jadi dia dipakai untuk menangkap teripang. Jadi orang hanya menyelam saja. Nah, itu jenis-jenis itu berkorelasi dengan lanjut Mas. Jenis ikannya. Jenis ikan ini ikan tuna di tengah laut. Ini adalah ikan karang di terumbu karang. Relatif di pesisir, tapi ada terumbu karang juga agak jauh. Yang ini adalah tadi perahu-perahu kecil yang menggunakan bubu untuk menangkap kepiting-kepiting ini, dan itu adalah bagan.
ikan-ikan pelagik lebih kecil, teri, kadang-kadang cumi yang kecil-kecil ya. Jadi secara, balik lagi, kalau kita berpikir tentang kebudayaan, alat-alat tadi yang juga merepresentasikan kebudayaan, ya masing-masing itu teknologi, juga merepresentasikan pengetahuan yang berbeda-beda tentang target tangkapannya. Yang juga artinya pengetahuan tentang ekosistem, di mana ikan-ikan itu hidup. Lanjut, nah ini contohnya tadi. Kalau yang pertama itu nelayan tuna, jauh sekali di atas. Jadi kalau mereka mengoperasikan itu, artinya mereka harus mengetahui, tentu saja harus menantang ombak yang lebih keras, tapi juga harus mengetahui perilaku tentang tunanya dan harus menguasai teknologi tangkap untuk tunanya. Sama seperti berbeda dengan teknologi yang lain. Itu ikan karang tadi ditunjukkan jenis ikannya, mereka hanya di pesisir saja. Pengetahuannya lain lagi yang dibutuhkan untuk itu. Ini untuk jaring gillnet juga biasanya bot-bot yang kecil. Ini adalah yang tadi, yang pursen yang dipakai untuk menangkap ikan-ikan pelagik kecil. Wilayah tangkapnya jauh. Jauh dalam pengertian bukan ke tengah laut, tapi jauh menelusuri pantai pesisir di tempat-tempat lain. Balik lagi, konsekuensi kulturalnya berbeda dari masing-masing teknologi itu. Lanjut Mas. Juga pengorganisasiannya. Tadi saya menyebutkan, saya kira kita tahu bahwa salah satu aspek dalam kebudayaan itu adalah sistem sosial, sistem perilaku, sistem organisasi sosial. Bagaimana kita membuat kelompok, bagaimana kita berperilaku satu sama lain. Masing-masing perahu juga punya konsekuensi sosial organisasi yang berbeda. Perahu yang paling atas 1-2 orang saja, biasanya pemiliknya atau anggota keluarganya, tidak ada pembagian kerja yang jelas, 1 hari perjalanan. Yang ini 3-6 nelayan, ada pembagian kerja yang jelas, ada kru, ada nahkoda, ada juragan, bisa sekali tripnya 1-5 hari. Yang ini 16-30 nelayan, ada pembagian kerja yang jelas, kru, nahkoda, dan juragan, waktu operasinya 1 day, tapi bisa sampai berbulan-bulan karena jauh. Apa konsekuensi? Itu juga sudah konsekuensi kulturalnya. Ya. Apalagi konsekuensi kulturalnya? Kalau mereka melakukan perilaku, mempraktekkan kebudayaan seperti itu. Itu juga berbeda-beda. Konsekuensinya misalnya, yang 1 day trip mereka tidak jauh dari keluarganya. Pengasuhan keluarga selalu dihadiri oleh suami-suaminya, para laki-laki, karena kebanyakan nelayan laki-laki. Tapi yang 2-3 hari, bahkan yang berbulan, pada saat tertentu mereka absen laki-lakinya dari rumah tangga di komunitasnya. Itu juga konsekuensinya lain. Sampai segitu aman ya? Oke, lanjut. Ini teknologi lagi. Saya ingin, karena karakteristik kebudayaan itu kan sambung menyambung. Itu ya juga yang menjadi bagian yang harus kita garis bawahi pada saat kita bicara ekosistem kebudayaan. Semua elemennya tersambung, integrated. Dengan contoh ini saya ingin menunjukkan bahwa semuanya sambung menyambung. Ini tadi teknologi, tadi menyangkut alat teknologi, berhubungan dengan pengetahuan ekosistemnya, berhubungan dengan ikan yang harus ditangkapnya, dan ini skema ini menjelaskan hubungan ekonominya. Kalau yang kecil-kecil modalnya relatif rendah karena bisa sendiri orang yang punyanya dengan sedikit dukungan dari pihak lain. Sistem bagi hasil kompromi aja karena biasanya anak dan bapaknya yang pergi. Level ketergantungan pada pihak lain untuk produksi dan pemasaran relatif kecil. Karena hasilnya kecil juga modalnya kecil. Yang ini semakin tinggi teknologinya, semakin banyak orang yang terlibat, maka biaya pengadaan operasional relatif tinggi karena butuh dukungan dari pihak lain. Kemudian sistem bagi hasil juga yang jelas. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu kalau sering ke pesisir dengar tuh bagaimana nelayan terlibat hutang piutang dengan, kita menyebutnya tengkulak ya, yang konotasi jelek. Nah itu biasanya semakin tinggi teknologinya, yang konsekuensinya semakin tinggi biaya operasinya, maka ketergantungan mereka kepada pihak lain semakin tinggi. Lanjut Mas. Ini contoh lagi yang menunjukkan migrasi mereka. Jadi lokasi tangkapnya pindah-pindah.
tadi saya jelaskan di salah satu karakteristik laut adalah seasonality, yang juga mendorong perubahan migrasi juga di ikan-ikannya. Nah, si nelayan itu mengikuti juga gerakan ikan itu berdasarkan musim yang tadi ditentukan oleh karakteristik laut. Lagi Mas. Oke, sekarang yang ketiga ya. Yang pertama itu tadi orang laut. Maaf. Yang kedua nelayan. Yang ketiga pemangku kebudayaan maritim adalah komunitas pelayan rakyat atau pelayan tradisional. Kalau Bapak-Bapak ingat Kompas bulan Oktober, mereka memuat liputan khusus tentang pelayaran rakyat ini. Dari temuan Kompas sampai tahun 2016 itu ada sekitar 1.384 jumlah kapal, ya, kapal pelayaran tradisional itu oleh pemerintah didefinisikan salah satunya adalah semua bahannya dari kayu, papan, nggak ada besinya di badannya. Jadi semuanya seperti itu, tapi ukurannya berbeda-beda. Ada sampai ratusan ton tonasenya. Jumlahnya 1.384, ada unit pengusahanya itu 665. Ini adalah identifikasi Kompas atas rute-rute yang masih berjalan sampai saat ini. Sampai tahun berarti 2018, karena Oktober 2018 diterbitkan. Lanjut Mas. Ini adalah realitas yang direkam berdasarkan tahun penelitian tahun 2003. Kalau Bapak-Bapak Ibu perhatikan, panah dari satu titik ke titik lainnya lebih banyak yang ini dibandingkan yang terakhir. Memang katanya dari hasil, saya sendiri belum pernah penelitian langsung tentang ini, tapi kebetulan teman-teman di LIPI melakukan penelitian ini, mereka mengidentifikasi ini sedang dwindling, sedang krisis. Katanya semakin hari semakin berkurang karena beberapa hal, nanti saya jelaskan kembali. Nah, saya ingin juga menunjukkan hasil penelitian Tasrwirin Tahara, salah satu dosen dari Universitas Andalas, 2 atau 3 tahun yang lalu, yang melihat pelayaran yang dilakukan oleh pelayar Buton. Buton dari situ pusatnya, mereka masih berlayar ke beberapa lokasi, tapi tidak banyak lagi. Mereka biasanya masih memuat kopra, beras, gula, bahan bangunan, dan pakaian bekas kalau mereka sampai Riau atau bahkan sampai Singapura. Lanjut, Mas. Nah, saya ingin mundur sedikit sejarah. Saya kira kalau melihat ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin teringat ke ini, lagu Nenek Moyangku Pelaut ya. Kita adalah bangsa yang terlibat di dalam jalur rempah, kita bahkan sumber rempahnya, dan tidak hanya orang lain yang datang ke kita, kita juga malah awal-awalnya sebelum Eropa datang ke kita, malah kita yang keluar. Itu sebenarnya sekarang yang sedang galakan oleh India adalah klaim terhadap cotton root. Kemudian rute cinnamon itu apa? Kayu putih, kayu manis. Kita punya sejarah yang panjang dari kemampuan melayari samudra yang luas. Tidak hanya samudra di Indonesia saja, sampai ke benua lain. Nah, yang saya sampaikan sebelumnya adalah sisa-sisanya sekarang seperti apa. Tapi saya juga ingin menunjukkan kebudayaan itu, lanjut Mas. Kebudayaan itu seberapa variasinya sih? Nah, ini adalah contoh-contoh dari tipe-tipe kapal atau perahu atau boat yang berlayar ke benua Australia. Itu menurut catatan sejarah yang lebih banyak dipegang orang itu sekitar awal 1700-an, 1720 kita mulai ke sana. Dan sampai 1907 atau 8 kita masih ke sana tuh nelayan dari kita itu. Malah salah satu di halaman pertama buku
dari seorang antropolog arkeolog di Australia yang meneliti tentang nelayan Makassar ke Australia, disebutkan di sana, industri pertama di benua Australia itu adalah industri yang dikembangkan oleh The Makassar, orang-orang Makassar, yaitu industri dari tripang, usaha tripang. Jadi memang dari abad 18, nelayan dari Makassar, disebutnya kalau di literatur di Australia itu dari Makassar, tapi sebenarnya dari berbagai macam tempat, nanti saya tunjukkan, datang ke belahan utara dari dari Australia dan melakukan kontak juga dengan orang-orang aborigin di sana. Untuk utamanya mengambil tripang yang banyak di sana dibanding dengan di perairan kita, yang untuk kepraktisannya mereka mengembangkan mengolah tripangnya di sana sedemikian rupa sehingga mereka berinteraksi dengan aborigin, orang-orang aborigin. Ini saya tunjukkan sejarah dari itu yang masing-masing periode sejarah membawa konsekuensi kultural yang berbeda, atau tidak hanya membawa, menunjukkan konsekuensi kultural yang berbeda. Yang pertama itu pelayaran tahun 1669 sampai 1907 yang menunjukkan asalnya dari dari Makassar, tapi rutenya banyak. Nah, konsekuensi kulturalnya adalah bahwa nelayan yang berasal dari Makassar itu berinteraksi dengan orang-orang lain di kita, etnik-etnik yang lain di kita, sedemikian sehingga mulai terjadi campur kebudayaan di antara itu. Karena kan berlayar itu mengandalkan angin. Nah, orang-orang berhenti lama untuk menunggu angin datang sehingga dia bisa bergerak ke tempat lain. Sama seperti halnya yang kedua, tempatnya banyak tapi tujuan sebentar. Yang pertama itu juga menunjukkan interaksi dengan orang aboriginnya terjadi di banyak tempat di Australianya. Kemudian yang ini semakin banyak dari kita asalnya, mulai dari Madura dan lain-lain di situ, titik di Australia semakin tertentu. Dan sampai ujungnya 1907 nelayan kita tidak boleh lagi sampai ke daratan Australia. Jadi tidak ada interaksi lagi dengan orang aborigin. Yang terjadi adalah interaksi dengan orang-orang White Australians yang diantaranya penegak hukum, karena sebagian dari kegiatan penangkap ikan kita itu kecuali di daerah yang disebut MOU Box dinyatakan ilegal. Lanjut Mas. Nah, menariknya sejarah yang panjang itu menyisakan cultural exchange, dan sebenarnya kebetulan tahun 2013 saya mengikuti workshop tentang ini di Canberra, itu menyisakan bekas juga di hati orang aborigin. Dan yang juga menarik, digunakan pengetahuan itu, pengalaman itu, termasuk pengetahuan ini shared culture ini, dipakai dalam tanda kutip meng-attack White Australians. Dia bilang waktu workshop itu, panitia mengundang salah satu tokoh dari orang aborigin, perempuan. Dia bilang, kami ini sudah lama berinteraksi dengan orang, dan salah satu atau bangsa-bangsa lain. Dan salah satu yang membekas di kami adalah orang-orang dari Makassar itu. Karena mereka mengajari kami berbagai hal yang tentu saja karena mereka tinggal di situ. Sebagian juga ada yang kawin sebenarnya dinikahi oleh nelayan dari Makassar. Tetapi yang pasti mereka datang ke kami itu mengajari berbisnis dengan cara yang damai, yang baik. Jadi kami sebagai pintar dan terjadi exchange of culture. Mereka sebut nih ujungnya yang nggak enak buat orang Surya. Tidak seperti White Australians, dia bilang. Kami ditembakin karena kami dianggap inhuman. Nah, hal-hal seperti itu mungkin tidak enak didengar, tetapi itulah salah satu kontribusi kebudayaan pelayar kita yang membekas di komunitas lain bahkan di luar negeri.
Saya juga ingin menunjukkan di kita sendiri, lanjut Mas. Kita ini menurut saya adalah juga bekas-bekas atau bukti-bukti di mana yang ditinggalkan oleh keberhasilan pelayaran tradisional kita, yaitu pertukaran budaya. Candi Borobudur ada Hindu yang berasal dari India, tetapi yang menariknya, saya sebut contoh yang lainnya, ini masjid ideologinya Islam, ya, tapi kita lihat bangunannya. Masih ada bangunan yang bercorak Hindu atau local culture, ya. Sama seperti halnya Masjid Sultan Syuriansah. Nah, ideologinya udah berubah, tapi buat saya ini menunjukkan pluralisme kebudayaan, tetapi yang lebih penting buat kita sebagai bangsa barangkali bahwa kita melakukan adopsi terhadap kebudayaan lain, tetapi kita melakukan adaptasi juga, lokalisasi. Jadi kita tidak mentah-mentah menyerap kebudayaan lain, tetapi ada proses digestion, ada proses pemamahan dan penyesuaian dengan, kalau mungkin bahasa yang lebih keras, penjinakan kebudayaan-kebudayaan asing itu ke dalam konteks-konteks lokal. Dan dengan itu kita tidak kehilangan jati dirinya. Lanjut Mas. Nah sekarang komunitas yang keempat, ya, komunitas pesisir. Tadi saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi, 1 adalah orang Bajo, 2 nelayan, 3 apa tadi? Komunitas pelayaran tradisional, yang keempat ini komunitas pesisir. Nah tadi kalau kita runut tingkat tingkat keorisinalannya dalam tanda kutip ya, sebagai pemangku kebudayaan maritim, maka dari mulai orang Bajo, nelayan, kemudian pelayar sampai ke sini semakin bervariasi ya. Bajo tadi yang saya bilang, mereka lah pemangku semangku-mangkunya kebudayaan maritim, karena mereka hidupnya memang dari laut. Nelayan ya mereka hidup di darat juga, tapi dia juga mengembangkan sebagian dari kebudayaannya, kebudayaan maritim sebagai bentuk adaptasi mereka. Seperti halnya pelayar, dan ini terakhir adalah komunitas pesisir. Belum Mas, satu lagi Mas, sebelumnya. Nah, data penduduk mengatakan dari 250 juta penduduk kita itu 140 juta adalah mereka yang tinggal di pesisir, di bawah administrasi 297 kabupaten kota pesisir dari total 540. Jadi jumlah yang besar juga. Nah, tentu saja ini harus diingat jumlah jiwanya. Kalau kita bicara kebudayaan, kita harus memilah-milahkan mereka ke dalam kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok nelayan, banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam pengelompokan itu. Berdasarkan etnisitas, berdasarkan jenis alat tangkap, berdasarkan kebiasaan menangkap ikan dan lain-lain. Nah, salah satu kebudayaan maritim yang di dalam pengolahan sumber daya sangat terkenal dan tidak hanya terkenal, dimanfaatkan dalam konteks-konteks kekinian adalah praktek-praktek atau budaya atau tradisi yang terkait dengan pengolahan pesisir atau pengolahan perikanan pesisir. Lanjut Mas. Ini adalah contoh-contoh komunitas pesisir yang dalam kajian-kajian perikanan, antropologi, kemudian sosiologi mungkin relatif sudah mulai banyak dokumentasinya. Dan Papua dan Maluku adalah 2 komunitas yang merupakan lokasi-lokasi awal kajian-kajian mengenai praktek-praktek pengolahan pesisir atau perikanan berbasis masyarakat di Indonesia. Jadi ada di Maluku dan Papua, nanti saya jelaskan di contoh 2 ini. Ada di Sangir Talaud, ada di Selayar, kalau Maluku Papua itu terkenal dengan konsep hak ulayat laut, sasi. Kalau Sangir Talaud itu seke maneke namanya. Kemudian di Selayar mereka
tidak menggunakan istilah khusus, tapi ada elemen-elemen kebudayaan maritim yang menunjukkan bahwa mereka juga sudah lama mempraktekkan. Misalnya di sana di Selayar tempat penangkapan sero, bapak-bapak ibu tahu nggak sero? Sero itu alat tangkap yang seperti pagar ditaruh di pesisir. Nah itu tempat itu menjadi objek kepemilikan. Jadi tidak boleh sembarang orang menanam sero itu di perairan desa. Kemudian di Bali dan Lombok ada sistem tradisional, dalam tanda kutip tradisional, karena sebagian sudah di-upgrade juga, yang disebut awig-awig. Ya. Kemudian nanti saya akan coba jelaskan, lihat waktunya ya, tapi saya akan coba jelaskan 1-2 contoh saja. Di Aceh, barangkali bapak-bapak, ibu-ibu sejak tsunami ya, itu sangat terkenal mendengar istilah Panglima Laut. Praktek pengolahan pesisir perikanan tradisional yang sangat gencar direvitalisasi pasca tsunami, karena ternyata ya banyak kegagalan pendistribusian kapal waktu itu terjadi karena orang-orang yang bawa bantuan itu tidak bekerja sama dengan Panglima Laut ini. Padahal Panglima Laut ini sudah lama merupakan bagian dari komunitas nelayan sendiri yang biasa melakukan pengawasan terhadap laut dan juga mengorganisir kehidupan nelayannya di sana. Lanjut Mas. Nah, saya ingin menjelaskan dengan slide ini kenapa pengolahan pesisir atau perikanan itu sangat penting, utamanya yang tradisional atau berbasis komunitas ini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu lebih sering mendengar bahwa kita kaya raya akan sumber daya alam ya. Tapi sebenarnya enggak juga. Kita di laut menurut KKP masih punya 12,5 juta ton ikan yang bisa dipanen per tahun. Tapi kalau kita lihat jenis-jenis ikannya, kita bisa lihat tidak semua ikan banyak. Lanjut Mas. Nah, ini yang merah-merah ini menunjukkan bahwa jenis-jenis ikan ini sudah overexploited, sudah kelebihan ditangkap, sudah semakin sedikit di laut. Nah ini sebenarnya yang diantara menjelaskan kenapa banyak yang miskin di nelayan kecil itu. Karena tadi seperti yang saya ceritakan, nelayan kita kebanyakan nelayan kecil, artinya beroperasinya di pesisir, dan jenis-jenis, karena itu pressure, tekanan terhadap ikan-ikan di pesisir itu sangat kuat. Terjadilah overeksploitasi. Maka merahlah yang terjadi. Ikan-ikan yang biasa diambil oleh nelayan kecil, yang bisa dan biasa diambil semakin sedikit. Lanjut Mas. Yang kedua, kita juga kaya dari totalnya dulu ya terhadap dalam hubungan dan terumbu karang. Kita punya 51.000 kilometer karang, luasan karang di semua lautan Indonesia itu, yang merupakan 80% dari luasan terumbu karang dunia, dan biodiversity-nya itu 60% karang di dunia. Tetapi antara tahun ini, tadi saya lihatkan juga ikan karang ya, ini adalah habitatnya atau ekosistemnya di mana ikan karang hidup, yang juga menyuruhkan bagian dari target utama nelayan kita ya. Rusak, banyak yang rusak. Tahun 50-an sampai awal 2000-an, proporsi terumbu karang yang berstatus buruk itu meningkat dari 10 sampai 50%. Tahun 2007, hanya 34% dalam kondisi buruk. 42% sedang, 21% sehat, dan hanya 3% saja dalam kondisi prima. Jadi ada ancaman juga terhadap lautnya dan ekosistem yang di laut. Tadi yang terakhir mangrove juga adalah penyubur perikanan ya, karena disitulah tempat memijah, beranak pinak dan memelihara anak-anaknya ikan-ikan. Juga seperti itu, kita punya 3 juta hektar lahan hutan sepanjang pantai di tanah air kita, yang merupakan 23% dari hutan mangrove di dunia,
Tetapi antara tahun 75 sampai 2005 saja kita sudah kehilangan 40% dari lokasi, dari luasan itu karena konversi ke tambak ikan dan garam, polusi, dan yang terakhir ini adalah konversi hutan mangrove ke palm oil, ke kelapa sawit, yang menimbulkan banyak konflik juga di Sumatera yang kebetulan saya teliti tahun ini. Nah, dalam konteks ini, pengelolaan sumber daya pesisir laut menjadi penting. Karena itu tadi, bahwa kekayaan tanah air kita, sumber daya alamnya dalam hubungan pesisir laut, enggak seperti yang sering kita dengar, kaya raya. Kalau kita lihat angka-angka ini ada threat, ada ancaman terhadap kita, yang artinya kalau kita bicara kalau bicara dalam konteks ekosistem kebudayaan, ancaman terhadap kebudayaan maritim juga. Karena kalau sumber-sumber daya alam yang menjadi alasan kita mengembangkan kebudayaan maritim enggak ada lagi, kita enggak punya tempat lagi, enggak punya ruang untuk mengekspresikannya. Lama-lama tentu saja itu tidak akan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Lanjut, Mas. Nah, yang kedua, kalau kita baca-baca tentang teori, agak teoritis sedikit ya, baca teori-teori tentang pengelolaan sumber daya alam umumnya, atau pengelolaan sumber daya hutan dan perikanan, maka posisi masyarakat itu sangat kuat sebagai salah satu bahasa teknis pengelolaannya stakeholder utama dalam pengelolaan. Karena banyak penelitian menunjukkan kalau pemerintah doang itu bisa dipastikan kegagalannya daripada keberhasilannya. Tahun 80-an kita kemudian menunjukkan sebagai bagian dari sebenarnya perlawanan ke Orde Baru juga, adanya praktek-praktek berbasis kearifan tradisional ini kemudian mulai populer, tapi kemudian juga ada koreksi sehingga sekarang dikatakan yang ideal itu apa yang disebut collaborative management, yaitu kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Tapi tetap peran masyarakat menjadi kunci. Kadang-kadang co-management ini diinterpretasikan sebagai formalisasi dari praktek-praktek yang ada di masyarakat yang berbasis kearifan lokal. Nah, ini contoh, berapa lama lagi ya, Mas? Ya? 10 menit? 10 menit, oke. Ini contoh di Papua. Jadi ada dua konsep dasar yang menjadi fondasi dari kebudayaan maritim yang terkait dengan pengelolaan sumber daya tradisional di sana. Satu adalah hak ulayat yang juga yang berlaku baik di darat maupun di laut. Jadi setelah mendefinisikan hak ulayat ini, mereka mengatur siapa yang boleh masuk dan tidak. Dan di atas itu artinya ada pembatasan terhadap kegiatan eksploitasi. Di atas itu mereka juga, ini contohnya ya hak ulayat laut di Papua. Di atas itu mereka juga langsung, Mas, lagi melakukan tradisi apa yang disebut dengan kiripup, yaitu tradisi pengaturan buka dan tutup pengolahan atau akses. Jadi biasanya kalau di Papua ini lebih terkait dengan praktek buka tutup itu, lebih terkait dengan kebutuhan akan ikan dari ritual-ritual atau festival-festival yang ada di masyarakat. Misalnya kalau ketua adatnya meninggal, Ondo Api, dan mereka butuh pesta adat sehingga mengundang banyak pihak ya, mereka akan menutup lahan tertentu dari kegiatan eksploitasi berbulan-bulan, bahkan bisa sampai tahun, sampai nanti batas waktu di mana dibutuhkan untuk upacara itu. Jadi itu dalam konteks pengelolaan perikanan itu menjadi alat atau instrumen yang baik untuk mengatur perilaku orang dalam hubungan dengan mengeksploitasi laut. Ini juga contoh yang mirip di Maluku, basisnya juga dua, yaitu konsep hak ulayat dan juga lagi sama seperti di Papua ini, meskipun peritil-peritilnya berbeda-beda. Kalau di Papua unit pemegang haknya itu carat namanya, FAM. Kalau di Maluku bisa mulai dari FAM sampai suku bangsa. Ada wilayah yang hanya milik FAM saja, ada wilayah milik kampung, ada wilayah milik federasi dari kampung, Raskap namanya, ada yang sampai milik semua orang Kei, mereka menyebutnya ini.
Yang menarik juga adalah ini terkait dengan pengetahuan tetapi juga menjadi dasar klaim. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nomor-nomornya itu adalah penamaan yang diberikan oleh masyarakat, khususnya pemilik wilayah itu atas wilayah-wilayah atau spot-spot yang ada di situnya. Nama-nama ini mereka sebut nama adat. Jadi umumnya hanya komunitas itu yang mengetahui nama-nama ini. Lebih umum juga tokoh-tokohnya saja. Nah ini penamaan ini dipakai sebagai basis untuk klaim mereka atas wilayah itu. Jadi mereka yang paling tahu dengan nama-nama ini hanya yang menganggap bahwa mereka lah yang punya hak lebih atas wilayah itu. Lanjut. Ini sistem zonasi, jadi penamaan dari lokasi masing-masing yang terkait dengan pemanfaatannya seperti apa. Lanjut. Yang kedua seperti halnya Kiripub di Papua, di Maluku juga ada namanya tradisi buka tutup sasi yang disebut sasi. Itu akarnya sebenarnya adalah ritual, kepercayaan dan ritual yang terkait dengan pengaturan kapan boleh diambil, kapan tidak, jenis sumber daya alam tertentu di laut atau wilayah tertentu di laut. Ini adalah contoh-contoh di mana spesies yang menjadi objek aturan sasi. Mereka elemen utamanya tentu saja ikan, kemudian ritualnya, kemudian organisasinya. Di Maluku Tengah itu ada organisasi kelompok di masyarakat namanya Kewang. Mereka yang bertugas untuk menyelenggarakan sasi ini. Tapi di tempat lain biasanya pemerintah di desa saja, desa tradisional ya, negeri yang menyelenggarakan ritual-ritual terkait sasi. Ini juga sama dalam konteks pengelolaan sumber daya laut merupakan pengaturan atas level-level eksploitasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Lanjut. Oke, itu contoh-contoh dari kebudayaan maritim di 4 komunitas maritim itu. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang pemajuan kebudayaan maritim, potensi dan persoalannya. Saya ingin memulai dengan pengolahan pesisir atau perikanan atau laut berbasis tradisi ini. Karena ini yang paling advance dalam tanda kutip dari usaha-usaha pemberdayaannya. Jadi ini kita tahu ya, semua hal yang berbasis adat atau tradisi pada zaman Orde Baru kolaps karena kebijakan negara yang sentralistis, tetapi juga karena ekonomi pasar. Semakin kita bergantung pada cash ekonomi, ya, tradisi semakin ditinggalkan karena kita butuh uang lebih banyak. Maka perilaku kita dalam mengeksploitasi sumber daya alam juga ditingkatkan. Tradisi cenderung ditinggalkan. Zaman-zaman itu sudah mulai terjadi. Tapi lanjut Mas. Zaman reformasi setelah kolapsnya Orde Baru sampai saat ini kita tahu terjadi perubahan kebijakan negara yang pro pada desentralisasi, meskipun sekarang ada masih di level desentralisasi sih, tapi dari kabupaten ke provinsi ya, dan juga otonomi. Selain itu, ada usaha-usaha dari LSM juga yang merevitalisasi itu. Ya kalau aturan nanti saya akan tunjukkan sebuah list, tapi yang ingin saya jelaskan contohnya adalah kegiatan dari LSM. Jadi dulu masyarakat itu dimusuhi oleh LSM konservasi, termasuk konservasi di laut, karena dianggap sebagai predator. Mereka lah yang mengancam keberadaan biodiversitas sumber daya di laut. Tapi karena pada prakteknya mereka toh tidak bisa juga menguasai laut, tetap saja masyarakat yang menguasai laut, terjadi konflik dan lain-lain, sehingga model-model pengolahan konservasi tidak berjalan, akhirnya mereka sadar bahwa itu keliru. Nah yang dilakukan oleh mereka sekarang adalah berkolaborasi dengan masyarakat, diantaranya dengan menggunakan tradisi itu. Jadi hak ulayat dan lain-lain dipraktekkan, dikuatkan malah oleh gerakan LSM, tetapi juga dalam tanda kutip dijinakan dengan memasukkan ideologi-ideologi baru, pengetahuan-pengetahuan baru terhadap praktek-praktek yang berbasis tradisi itu. Ayo lanjut Mas. Ini adalah contoh-contoh dari peraturan perundangan yang pro komunitas adat dalam pengolahan pesisir atau komunitas lokal ya. Lanjut Mas. Ada cukup banyak. Meskipun sekarang ada masalah dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah 23 yang menarik kewenangan
pemerintah kabupaten kota untuk mengelola perairan pesisir ke pemerintah kabupaten, ke pemerintah provinsi. Komunitas adat itu lebih berafiliasi ke pemerintah kabupaten. Nah, begitu ditarik ke provinsi, mereka nggak bisa apa-apa, dan masyarakat juga gamang, terlalu jauh untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Lanjut. Ini contoh upgrade yang tadi saya jelaskan. Jadi beberapa LSM berdiskusi dengan masyarakat, mengidentifikasi lagi tradisi mereka, dan menguatkan tradisi mereka dengan pengetahuan-pengetahuan baru dan praktek-praktek baru, kemudian menguatkannya menjadi peraturan desa. Memang ada aspek positif dan negatifnya dari hal ini, tetapi sementara ini dalam konteks pengolahan ini yang dianggap lebih efektif. Lanjut. Praktek-praktek yang diintroduce atau dibantu oleh LSM juga dibuktikan ya. Kalau tradisi seringkali pembuktiannya dengan pengalaman. Tapi kalau LSM itu ada penelitian-penelitian yang membuktikan benar nggak sih praktek yang sudah di-upgrade itu memang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu meningkatkan sustainability atau kondisi sumber daya alamnya. Mereka juga menambahkan di dalam praktek-praktek yang berbasis adat itu fee itu register ya. Orang untuk mengakses itu dikenakan biaya. Biasanya bebas, hanya biasanya token-token adat, sirih pinang dan lain-lain, tapi mereka mengupgrade dengan uang sedemikian rupa sehingga praktek pengolahan itu bisa dibiayai oleh dana yang ada di masyarakat sendiri yang dikumpulkan melalui iuran itu. Bahkan mereka bisa membuat beasiswa, memberikan beasiswa dan mensupport orang-orang yang sakit dengan uang-uang yang mereka dapat dari akses fee. Oke, lanjut Mas. Lanjut, saya skip aja. Nah, ini ada contoh lain. Mundur satu lagi. Contoh lain yang mundur. Lanjut. Ya, ini ya. Saya ingin mencontohkan praktek pemberdayaan yang tidak sukses. Mungkin Bapak-bapak Ibu dengar, Ibu Susi setelah berhasil menenggelamkan banyak kapal yang dari luar, menganggap bahwa laut menjadi kosong dan saatnya nelayan kita menguasai laut. Beliau mendistribusikan niatnya 3.000 lebih kapal diantaranya ya. Tapi apa yang terjadi, mungkin Bapak-bapak Ibu suka melihat juga di media, gagal. Di antaranya gagal karena terjadi korupsi, ya, juga gejala yang tidak aneh di negeri kita. Tapi yang penting buat saya sebagai pemerhati kebudayaan maritim adalah prakteknya yang tidak ramah kebudayaan. Jadi cenderung, lanjut Mas. Nah, sebenarnya seharusnya sistem usaha perikanan dilihat sebagai sebuah sistem. Tadi saya sudah menunjukkan ya, bagaimana koneksi antara kondisi sumber daya alam, ikannya, dengan teknologi, dengan pembiayaan dan organisasi sosialnya ya. Jadi itu harus dilihat sebagai elemen-elemen yang saling mempengaruhi dan saling kait-mengkait. Apa yang dilakukan dengan bantuan kapal ini adalah masyarakat di drop saja, kapal yang fiber, bahannya yang tidak sesuai dengan tradisi masyarakat sendiri. Ada alasan tertentu, tentu saja kalau mereka pakai papan ya, mereka di drop dengan alasan sebenarnya karena kalau menurut versi pemerintah bisa diagunkan, jadi bisa di-cover asuransi, bisa diagunkan untuk mendapatkan kredit. Tapi itu tentu tidak sesuai dengan tradisi, dengan culture nelayan sendiri, jadi banyak penolakan. Selain itu juga tadi, nelayan dikasih kapal tidak dipikirkan bagaimana pembiayaannya. Tadi saya katakan semakin besar kapal, semakin besar biaya operasinya, semakin besar relasi yang dibutuhkan dan ketergantungan nelayan kepada pihak lain. Itu nggak dipikirkan. Jadi itu, ada usaha pemberdayaan kepada nelayan, tapi karena tidak ramah budaya, maka itu gagal. Membutuhkan pendekatan holistik dan berbasis pemataan budaya tentu saja.
dengan contoh-contoh yang seperti yang jelaskan tadi, jelas. Lanjut, nah, orang Bajau, orang laut. Saya ingin menceritakan, tahun 2010 pada saat saya di Penang, itu saya membaca status dari salah satu teman yang kebetulan ada di Berau. Dia mengatakan bahwa ada 104 orang Bajau yang ditahan, kemudian didetain itu ditaruh di Depsos. Jadi orang Bajau yang biasa hidup di laut itu didaratkan dan mereka tinggal di rumah itu berbulan-bulan, di antaranya ada yang hamil. Pada saat itu saya bergerak dengan teman-teman, saya kakinya sebagian aktivis juga, untuk melakukan advokasi. Jadi setelah berbulan-bulan sajalah orang-orang Bajau itu dibebaskan dan kemudian diberi KTP oleh pemerintah Brau. Jadi waktu itu kemudian mereka dibebaskan dari hukuman, jadi mereka dianggap bukan orang Indonesia karena nggak punya KTP. Tapi karena tekanan berbagai pihak, utama LSM, itu berhasil. Kemudian mereka berhasil ya dalam mendapatkan KTP, tapi kemudian dijinakan jadi orang darat. Tapi yang juga menurut saya ironi, justru sesudah poros maritim dari Pak Jokowi dicanangkan 2015, kita dengar di tempat yang sama ada banyak orang Bajau juga di situ yang dikena. Dan waktu itu saya sudah putus hubungan dengan teman-teman LSM, saya sudah kembali ke LIPI jadi agak susah bergeraknya, nggak sempat memobilisasi dukungan. Saya dengar itu dari ngobrol-ngobrol informal dengan teman-teman di KKP, akhirnya mereka malam-malam didorong keluar dari Indonesia. Jadi balik lagi, kalau kita bicara tentang penguatan kebudayaan maritim, itu negara masih bersikap abai terhadap hak-hak orang yang, kalau kita bicara budaya maritim, balik lagi ini justru orang maritim semaritim-maritimnya lah orang Bajau itu. Seharusnya mereka mendapatkan perlakuan khusus. Orang Bajau juga mendapatkan perlakuan dari orang kita yang kebanyakan di darat dengan kebudayaan di darat, melihat kebudayaan Bajau sebagai kebudayaan yang lebih rendah dari kita. Yang juga membuat orang Bajau agak menjadi masalah di kita dan dipermasalahkan banyak orang termasuk negara, keterlibatan mereka dalam illegal fishing. Di Indonesia bagian timur, orang Bajau banyak yang berasosiasi dengan penggunaan potasium atau bom ikan. Jadi itu menambah marginalitas mereka. Lanjut, pelayan rakyat. Kayu, ini juga tadi saya sudah menunjukkan, ini sedang dwindling ya. Armadanya semakin kecil dan juga semakin sulit bergeraknya. Orang-orang juga berjatuhan dari bisnis ini, di antaranya karena bikin perahunya susah. Kayunya sudah sulit didapat, artinya kalau didapat mahal harganya, tidak terjangkau. Kemudian pasarnya, dulu orang-orang mengirim barang dari satu pulau ke pulau yang lain, dari titik-titik yang saya tadi tunjukkan di peta, itu senang saja dengan itu. Tapi sekarang dengan adanya kontainer, mereka pindah ke kontainer karena lebih aman, lebih cepat, ada asuransi. Sementara di kapal-kapal tradisional tidak ada lagi. Karena buramnya atau suramnya bisnis itu, generasi muda udah tidak melihat lagi itu sebagai sesuatu yang menarik untuk dijadikan livelihoods ya. Karena itu mereka tidak terlalu lagi untuk terlibat dalam pemberdayaan, penguatan atau menjadikan kebudayaan maritim sebagai bagian dari dirinya. Ada usaha-usaha konversi dari kapal transport menjadi kapal wisata bahari, tapi kita masih harus menunggu waktu untuk melihat benar-benar berhasil atau enggak kegiatan itu. Lanjut Mas, terakhir, balik lagi ke konsep. Tadi saya katakan sangat terbuka ya, tidak ada pendefinisian terhadap konsepnya itu sendiri. Kemudian dengan konsep yang tadi saya ambil dari penjelasan
pasal 37 ayat 3, itu kalau saya mengintervensikan ekosistem kebudayaan itu seperti itu, maka saya bisa ngomong apa saja seperti yang saya katakan tadi. Yang tidak jelas menurut saya di undang-undang itu adalah kita melihat, karena yang dicontohkan tenun ya, mereka bilang dicontoh kalau kita mau menguatkan budaya tenun, maka ekosistemnya itu mulai teknologinya, orangnya segala macam. Jadi seolah-olah dikeluarkan dari atau keluar dari pemahaman sistemik yang kita lihat tadi harus dilakukan untuk melihat kebudayaan. Jadi ada problem di situ kalau kita mengidentifikasi atau mendefinisikan ekosistem kebudayaan itu seperti yang tersirat di dalam penjelasan undang-undang pemajuan kebudayaan. Yang tadi saya jelaskan juga adalah pentingnya di kerja-kerja pemajuan kebudayaan untuk melihat fungsi praktisnya dari kebudayaan itu. Sehingga kebudayaan tidak dikuatkan hanya untuk kebudayaan, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Menangkap ikan atau nelayan, kehidupan nelayan adalah persoalan food security. Ada nggak ikan di meja kita? Kalau kita melihatnya seperti itu, maka ketertarikan orang-orang atau akan menarik lebih banyak orang untuk terlibat. Tidak hanya sekedar kalau kebanyakan kita bicara tentang kebudayaan dalam konteks seni dan lain-lain atau penguatan kebudayaan untuk kebudayaan itu sendiri. Itu pasarnya dalam tanda kutip lebih kecil. Yang ketiga, pemajuan kebudayaan harus menjadi kerja integrated, balik lagi tadi keperluan untuk berpikir secara holistik dan juga kolaboratif. Kalau saya bicara tentang orang Bajau, maka ranahnya mungkin Dirjen Kebudayaan atau Dikbud dan juga mungkin Mensos. Kalau saya bicara tentang pelayaran, tidak hanya kebudayaan Dikbud saja, tetapi Departemen transportasi. Sama seperti halnya saya bicara tentang kehidupan nelayan atau pengolahan pesisir, kita harus bicara tidak budaya sebagai budaya saja, tapi budaya untuk keperluan praktis pengolahan perikanan atau pesisir yang ada di dalam otoritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Dedi Supriyadi Aduri. Menarik sekali kupasan dan bahasan terkait ekosistem budaya laut ini, bagaimana kontribusinya terhadap pemajuan kebudayaan di Indonesia. Tentunya akan banyak sekali pertanyaan yang akan diajukan kepada Pak Dedi. Bapak, kita buka sesi yang pertama ini, 3 orang terlebih dahulu dari sebelah sana. Mas yang pakai batik panjang, kemudian Bapak yang pakai baju putih yang tadi terlebih dahulu. Orang laut, oke boleh, satu Bapak. Ya, oke silakan Mas dengan baju batik. Perkenalkan nama dan dari mana asalnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Besar Karuniaji, domisili Depok. Saya mahasiswa. Jadi paparan Bapak sebelumnya tadi itu menarik menurut saya Pak. Seperti pemberdayaan nelayan dan bagaimana memberdayai tradisi-tradisi yang ada. Jadi pertanyaan saya ini Pak, kalau misalkan pemerintah dapat berkontribusi langsung dan masyarakat juga bisa tentunya berkontribusi langsung. Yang saya tidak tahu bagaimana caranya mahasiswa untuk berkontribusi langsung atau secara tidak langsung dalam pemberdayaan tradisi budaya kemaritiman ini. Terima kasih. Siapa yang nanya, Mas? Ya. Selanjutnya, Bapak maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dedi. Saya hanya mengusulkan tadi, sangat tertarik apa yang Mas Dedi terangkan tadi ke kami.
Hanya satu yang perlu kami sampaikan, tolong Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2004 itu, karena ada satu pasal yang situ ada pembatasan wilayah, terutama wilayah kabupaten kota. Karena tidak punya wilayah lautnya kabupaten, sedangkan kan 0%, 0 meter dari bibir pantai sampai ke laut itu kawasan provinsi. Sedangkan yang terjadi daerah adalah kabupaten kota yang punya kedekatan dengan masyarakat nelayan. Sehingga terbengkalai Mas, banyak kerusakan karena dari provinsi jauh ke wilayah tersebut. Sehingga perlu kami mengusulkan di sini, ini tadi kearifan lokal juga nggak nyambung. Sehingga perlu disisipi, dikembalikan lagi ke wilayah kabupaten, yaitu minimal 4 mil dari bibir pantai ke laut atau syukur lebih itu. Nah, kedua juga memang menyikapi memang bagus tegas Ibu Susi itu dari kebijakan dari peringatan pembawaan kapal. Tapi itu juga tidak, kearifan laut juga tidak ada. Karena satu, mencemari laut, kapal dibom akan mencemari laut dan itu mubazir. Lebih baik bagikan ke nelayan dengan aturan yang jelas. Nah, ketiga, masalah melarang tegas, memang ada undang-undangnya, artinya perusakan ekstrim di laut seperti pemboman, pakai potasium dan lainnya juga itu perlu ada tindakan yang nyata. Dan keempatnya, tolong membudayakan masyarakat nelayan selayaknya, gitu. Jangan jadi kuli. Terima kasih, sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Cahya dari Indramayu. Siapa namanya Mas? Narendra Nur Cahya dari Indramayu. Narendra. Ya. Ya, silakan Bapak yang ketiga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarpan Firmansyah dari Provinsi Riau, tepatnya Kabupaten Indragiri Hilir, tepatnya Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Merah. Saya dari komunitas orang laut Indragiri Hilir yang hari ini sudah tidak menyatakan dirinya sebagai orang laut lagi, karena terminologi orang laut sifatnya umum. Hari ini kami secara inonim lebih bangga, lebih senang disebut sebagai orang Duanu. Kita bisa klik di googling orang Duanu. Ya, orang Duanu. Orang Duanu di Kabupaten Indragiri Hilir yang dulunya juga disebut sebagai orang laut, yang merupakan rumpun ras Melayu tua atau Proto Malay. Hari ini memiliki sebuah kebudayaan. Jika kita baca tema atau judul makalah Bapak Ekosistem Budaya Maritim, mereka memiliki sebuah budaya yang cukup unik, yaitu menongkah. Mungkin Bapak-Bapak masih asing di telinga Bapak-Bapak. Apa itu menongkah? Menongkah adalah sebuah aktivitas mencari atau menangkap kerang darah di hamparan pantai lumpur yang cukup dalam, lebih kurang 46 cm sampai dengan 146 cm kedalamannya, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan papan yang disebut sebagai tongkah. Tadi Bapak sampaikan, ini adalah sebuah peradaban masyarakat orang laut atau bajau. Tetapi sebelum ini muncul, ada lagi peradaban tua, yaitu tongkah. Dia sekeping papan. Mungkin kalau Bapak lihat hari ini di dunia modern, selancar, ski air, ski salju, ide dasarnya adalah tongkah. Saya pernah baca dalam sebuah buku yang berjudul Kapal Perikanan Pertama di Dunia. Inspirasinya ternyata adalah tongkah, sekeping papan. Sekeping papan inilah inspirasi kapal perikanan pertama seperti yang Bapak lihat pada gambar. Dan hari ini kami ingin sampaikan bahwa aktivitas menangkap kerang atau menongkah di wilayah kami ini ternyata mengalami sebuah rintangan atau halangan yang cukup besar, karena akibat alat tangkap yang aktif yang menggilas, yang mencari ikan, menangkap ikan di atas hamparan pantai belumpur yang milik kami, yang hari ini belum diproteksi secara sempurna oleh pemerintah. Kami berharap barangkali ke depan harus ada sebuah konsep hak laut ulayat, tapi dalam hal ini adalah pantai belumpur, pasirnya Pak. Kenapa? Kalau kerangnya tumbuh subur, maka pendapatan masyarakat Duanu atau suku laut juga semakin meningkat. Dan peradaban menongkah sebagai warisan budaya dunia, sebagai warisan budaya tua,
yang juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tepatnya 31 Desember 2017 kita mendapatkan warisan budaya tak benda. Ini prestasi yang luar biasa mewakili Kabupaten Indragiri Hilir pertama dan 11 di Provinsi Riau. Barangkali itu yang kami ingin tanyakan, apa konsepnya sehingga budaya menongkah ini bisa tetap lestari, masyarakat Duanu tetap sejahtera akibat menangkap kerangnya secara baik dan utuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada 3 peserta yang memberikan pernyataan, pertanyaan dan masukan kepada Pak Dedi. Mohon tanggapannya Bapak. Oke, makasih Mas Besar. Peranan mahasiswa seperti apa ya? Saya kebetulan mengajar juga selain peneliti di Universitas Diponegoro di jurusan antropologi, membuka kuliah antropologi maritim. Jadi tentu saja mahasiswa bisa berkontribusi dari belajar tentang kebudayaan maritim pertama. Tapi banyak juga mahasiswa yang sepengetahuan saya terlibat di dalam gerakan-gerakan advokasi hak-hak masyarakat pesisir dan nelayan. Jadi kita bisa juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Sekarang banyak sekali organisasi-organisasi nelayan. Jadi sejak ada Undang-Undang Perlindungan Nelayan Kecil, Petambak dan Petani Garam itu yang diantaranya dan juga banyak program-program pemerintah yang hanya bisa diakses oleh kelompok, maka nelayan-nelayan kecil juga mulai banyak berasosiasi. Nah, saya kira bisa juga mahasiswa terlibat di dalam gerakan-gerakan seperti itu, tidak hanya untuk belajar dari mereka, tapi juga membantu mereka untuk menguatkan gerakannya. Saya kira itu di antara peran-peran yang bisa diisi oleh mahasiswa. Kemudian Mas Narendra, ya menarik tentang undang-undang pemerintah daerah yang baru itu, karena sebenarnya sekarang mungkin sejak saya ngobrol dengan berbagai pihak itu mungkin dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ya, itu termasuk Departemen Dalam Negeri sendiri itu mengeluhkan perubahan undang-undang itu yang menarik otoritas pemerintah kabupaten dan kota untuk mengelola perairan pesisir ya. Karena mereka juga tidak berdaya karena banyak hal, di antaranya karena mereka enggak punya cukup sumber daya manusianya untuk sampai ke daerah, masyarakatnya juga masyarakat pemerintah daerah, kemudian mereka juga enggak cukup uang untuk membiayai program-program mereka sampai ke pemerintah, sampai ke nelayan atau komunitas-komunitas pesisir. Tetapi yang menarik sebenarnya banyak usaha-usaha termasuk dari Dinas Departemen Kelautan dan Perikanan itu untuk menguatkan, tidak hanya menguatkan, memformalkan penguatan otoritas utamanya masyarakat adat ya, untuk mengolah perairannya dengan tradisi yang mereka punya. Tanggal 19 nanti itu akan ada workshop yang membahas diantaranya permen yang menegaskan pemberian hak, penguatan hak masyarakat adat terhadap pengolahan sumber daya pesisir ya. Yang itu yang sebenarnya kalau menurut saya itu balik ke man behind the gun-nya. Tadi saya list ya, banyak sebenarnya aturan-aturan bahkan dari konstitusi yang mensupport praktek-praktek pengolahan berbasis komunitas atau khususnya berbasis adat ya. Tapi orang ya kebanyakan sekarang itu hanya terpaku pada pasal yang ada di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu yang menarik kewenangan pemerintah provinsi, menarik pemerintahan kabupaten kota dari pengolahan sumber daya perairan pesisir. Jadi sebenarnya karena itu banyak sekarang LSM karena itu masalah sebenarnya pilihan peraturan yang mana yang kita pakai. Banyak LSM yang kemudian mencoba menguatkan gerakan masyarakat itu dengan formalitas di level desa sambil juga di level-level tertentu pemerintahan termasuk di pusat mencoba mempengaruhi
kebijakan. Di antara misalnya sekarang sedang ada usaha satu gerakan yang basisnya di Jakarta, di pusat lah, untuk memasukkan pasal-pasal pengakuan hak masyarakat ya dalam mengelola perairan pesisir itu di dalam revisi Undang-Undang Perikanan. Jadi iya, betul. Ya. Oke, yang bom kapal ya usulnya jangan dibom, dikasihin. Tapi masalahnya, Mas, itu kan bom kapal-kapal besar ya. Kalau dikasihin itu harus dikasihin ke siapa? Karena hampir bisa dipastikan ke nelayan kecil nggak bisa tuh. Jadi ada persoalan itu juga. Selain memang ada masalah juga menurut perhatian saya. Ibu Susi kuat di pemberantasan illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing. Tapi seperti halnya yang dikeluhkan oleh Pak Firman, illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan-nelayan kita sendiri, misalnya troll, ya, itu masih merajalela. Teman-teman nelayan di sepanjang pantai timur Sumatera, bahkan di Jawa itu masih berantem sama nelayan yang menggunakan troll. Yang kita tahu sudah dilarang sejak 80 dan Ibu Susi menguatkan dengan aturan-aturan baru. Tapi sampai sekarang itu tidak tertangani. Saya nggak tahu apakah kurang concern dari Ibu Susi karena kemudian itu adalah ranahnya pemerintah provinsi atau seperti apa. Tapi itu realitasnya. Kemudian, nelayan jadi kuli ini masalah juga. Kemarin di Ocean Conference itu ada satu panel yang kebetulan saya ikut menyumbangkan, bicara di situ tentang slavery dan human trafficking di fisheries. Nah, kita juga mengidentifikasi ada perbudakan di sektor perikanan, baik di kapal-kapal ikan, nelayan kita yang disewa oleh nelayan, maupun di pengolahan pasca panen. Itu kita masih punya masalah besar, PR buat pemerintah, tapi mungkin juga PR buat kita untuk mengingatkan. Pak Firman, gimana sih caranya menguatkan kembali menongkah? Ya. Kalau saya kebetulan sekarang sedang mencoba menggiatkan usaha-usaha seperti itu kembali ke masyarakat. Kalau masyarakat memang melihat itu sebagai sesuatu yang positif dan kemudian sepakat di antara masyarakat sendiri untuk merevitalisasi itu, kita bisa membuat kesepakatan di level masyarakat sendiri. Yang kemudian seperti halnya upgrade yang dilakukan oleh teman-teman LSM itu dilegalkan dalam bentuk peraturan desa yang kemudian dibawa ke level-level yang lebih tingginya lagi sebisa mungkin. Nah, kuncinya ada diawali dari desa dulu, Pak. Kalau masyarakatnya pecah karena bisa aja di desa juga beda-beda alat tangkapnya dan yang merusak tongkah itu juga komunitas di desa sendiri, itu yang menjadi sebenarnya bottleneck-nya di situ, sumber masalahnya. Kita bikin dulu kesepakatan di desa, kemudian bergerak ke level atas. Saya kira itu ya jawaban dari saya. Masih ada 5 menit Bapak. Ya, silakan. Oke, satu sesi terakhir, yang di tengah tadi belum ya? Yang di tengah, oke, dengan baju putih. Oke, terakhir ya, Bapak dari belakang ya. Oke, 2 pertanyaan saja Bapak ya. Siap. Silakan, Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, atur nuhun, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Dika, saya dari Daya Mahasiswa Sunda, mahasiswa di UGM. Ingin bertanya Pak, apakah di setiap kebudayaan maritim memiliki konsep untuk sistem penyelamatan dari bencana, mengingat Indonesia kondisi dewasa ini khususnya sedang rawan bencana seperti tsunami dan sebagainya. Terus di Aceh juga yang kalau tidak salah ada tradisi semong, itu kearifan lokal yang ada di Aceh melalui syair lantunannya untuk penyelamatan. Nah, apakah jika iya seperti apa, di mana saja dan bagaimana? Terima kasih. Satu lagi Pak. Selanjutnya silakan Pak.
Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udin FM dari Palu, Sulawesi Tengah. Saya tertarik dengan persoalan maritim ini dengan adanya program pemerintah ya yang mengenai tol laut. Ini sangat luar biasa dan semua stakeholder kementeriannya sudah bekerja dengan walaupun belum maksimal ya, tapi sudah ada beberapa hasil yang sudah diundangkan. Kita bicara persoalan sistem. Saya kira sistem ini lambat laun semakin baik, cuman kadang-kadang pola penerapannya yang nggak nyampe ke masyarakat. Ini perlu disiasati barangkali. Yang pertama, sistem bagaimana meningkatkan sumber daya tata kelola, sumber daya alam mereka, tentunya pada maritimnya, kelautannya. Yang kedua adalah sistem sumber daya manusia. Nah, barangkali tadi ada adik kita yang bicara tentang kemahasiswaan. Nah, ke depan yang namanya Universitas Kelautan, barangkali SMK kejuruan, jangan disimpan di kota lagi sekolahnya itu, perguruannya, tapi dipindahkan ke pinggir-pinggir laut supaya mereka langsung beradaptasi dengan kelautan. Ini makan ongkos kalau di kota, lalu mereka mau mengeksplorasi atau melakukan penelitian di daerah-daerah, karena di kota sudah tidak layak lagi untuk bercerita tentang kemaritiman hanya dalam perspektif teori. Palu baru-baru ini itu telah diguncang likuifaksi, tsunami dan gempa. Dan apa yang terjadi, nelayan kita sampai saat ini belum ada yang berani melaut. Nah, ini saya kira perlindungan pemerintah saat ini agak lambat untuk menangani persoalan kehidupan mereka, khususnya para nelayan yang sepanjang pantai itu hampir-hampir semua kehidupan nelayan habis, pengangguran di mana-mana, ya aset perekonomian juga belum jalan dengan baik, sehingga sandang pangan dan perlindungan kesehatan dan seterusnya, termasuk bagaimana mereka kembali menormalisasi tentang pendapatan ekonominya. Karena jujur apa tadi yang dikatakan itu memang benar, ketika mereka mau dialihkan dengan pekerjaan lain, walaupun berapa modal yang diberikan itu tidak akan, karena profesinya bukan di daratan, tetap di laut. Tapi jangan lupa Pak, itu kami punya nelayan di sana, ada juga di anak sungai. Karena di sana ada teluk, ada laut, ada anak sungai, dan ada daratan. Dan tentunya mereka ini adaptasi dari daratan ke anak sungai ke teluk ke laut. Nah, ini barangkali perlu adaptasi peraturan daerah yang biasanya lambat ketika undang-undang lahir, PP-nya juga lambat, juga perdanya. Jadi saya kira pemikir-pemikir ini terus, termasuk kebencanaan. Bayangin aja Pak, triliun-triliunan dana sampai ke daerah, sampai saat ini belum ada realisasinya karena perdanya belum ada untuk merealisasikan program-program yang ada di pusat. Ini saya tidak tahu bagaimana sistem sentralisasi ke desentralisasi sehingga ini tetap saja daerah ini bertumpu kepada pusat. Ini barangkali perlu kajian khusus. Demikian Pak, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak langsung saja dijawab dua tanggapan dan pertanyaan. Oke, Mas Dika ya. Saya nggak tahu apakah saya belum tahu banyak atau memang realitasnya seperti itu ya. Tapi selama ini hanya di Aceh yang saya bisa mengidentifikasi ada pengetahuan tentang kebencanaan. Di tempat lain yang saya kunjungi, misalnya di Lombok, bahkan di Maluku ya saya lama juga, saya tidak mengenal
tradisi terkait dengan kebencanaan. Saya nggak tahu pasti untuk ini, apakah karena sayanya sendiri nggak terlalu concern sama itu, tapi paling tidak kalau saya nggak mendengar memang berarti kan di masyarakat sendiri tidak merupakan suatu hal yang dianggap penting. Kemudian Pak Udin terkait dengan tol laut, saya ya senang juga mendengar Pak Udin cerita ada hal-hal positif yang sudah berkembang atau sudah terdampak oleh pengembangan tol laut. Tapi saya sendiri agak reserve, agak ada kekhawatiran. Karena selama ini tol laut itu bicaranya lebih ke teknologi besar, pelabuhan besar, kemudian teknologi besar, yang buat saya itu malah menjadikan mungkin masalah untuk pelayaran kecil. Karena betul, pelayaran tradisional atau pelayaran rakyat juga kan untuk transportasi laut. Tapi ada dua hal yang menjadi catatan saya terkait itu. Pertama, kita terlalu concern pada pembangunan skala besar, ya. Yang tadi pertanyaan dari Mas siapa tuh yang terkait dengan kita jadi orang kecil saja dalam sektor itu. Kalau industri besar itu semua bahan-bahannya dari luar. Artinya dari kita sendiri mana? Pengetahuan-pengetahuan yang dipakai untuk membangun tol laut dan semua ekosistem kebudayaan tol laut misalnya, itu kebudayaan yang tidak kenal. Kalau itu tentu saja bukan suatu kesalahan, tetapi menurut saya seharusnya concern yang besar juga diberikan terhadap pelayaran rakyat. Yang jelas-jelas sudah menyumbangkan perannya di dalam konektivitas di tanah air kita, meskipun semakin menurun. Tadi saya lihatkan gambarnya peta-peta yang terkoneksi oleh pelayaran rakyat, tapi masih ada. Menurut saya seharusnya mengatasi persoalan diskonektivitas, salah satunya bahkan mungkin pondasinya adalah menguatkan kembali merevitalisasi pelayaran rakyat itu. Kemudian ya saya kebetulan belum ada kesempatan ke Palu, jadi kurang lebih seperti apa level kerusakannya di sana, utamanya terhadap komunitas di pesisir ya. Tapi saya punya pengalaman 4,5 tahun kerja di Aceh. Itu memang tahun pertama itu benar-benar penduduk setempat itu bergantung kepada bantuan yang utamanya dari luar. Nah, yang masalah kemudian adalah pada saat bantuan dari luar, saya nggak tahu level bantuan internasional di Palu seperti apa, Mas. Di Aceh begitu masuk jadi banjir, mereka sebut terakhir tsunami kedua. Banjir bantuan dari internasional, semua prosedurnya prosedur internasional. Cara pikirnya cara pikir internasional. Termasuk yang tadi saya contohkan, kapal jadi salah. Distribusinya salah, bentuk kapalnya sendiri salah. Karena dianggap menurut kriteria-kriteria internasional adalah kapal-kapal yang ideal untuk dioperasikan itu. Padahal dalam kebudayaan masyarakat lokal, itu kapal yang karena alasan budaya nggak bisa dioperasikan. Hal-hal yang seperti itu yang memang harus dikawal juga, dan orang-orang itu belajar lewat pengalaman juga nampaknya. Jadi seringkali pada tahap-tahap pemberian bantuan di awal-awal itu mereka miss terhadap perspektif-perspektif dan orang-orang yang ngerti dengan kebudayaan maritim, dalam hal ini misalnya kebudayaan nelayan di lokal. Saya kira itu saja yang bisa saya respon. Baik Bapak, karena waktunya juga sudah habis, tentunya makin ramai nih Pak pembicaraan kita tentang ekosistem budaya maritim laut, tetapi waktu pula lah yang membatasi kita. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Dr. Dedi Supriyadi Aduri, semoga memberikan manfaat yang besar dan kontribusi yang nyata terhadap Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2018. Baik, ini ada sedikit persembahan dari
syair perahu dari Bapak LK Ara, Bapak ya. Untuk menutup sesi ini kita berikan aplaus untuk Bapak LK Ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi banyak menyebut tadi Aceh. Saya akan bacakan puisi budaya maritim saya kira ini, Perahu, yang ditulis oleh Bapak Sastra Melayu, namanya Hamzah Pansuri, abad ke-17. Tadi saya mau tanya Pak Dedi sebenarnya, ketika puisi ini tulis, bagaimana keadaan kebudayaan maritim di Aceh? Tapi nggak sempat. Yang sempat saya diberi kesempatan baca puisi Perahu. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah. Membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah etikat diperbetuli sudah. Wahai pemuda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat juga bekal diammu. Hai muda adik budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung, dayung, dayung pengayuh, taruh di situ supaya laju perahumu itu. Sudahlah hasil kayu dan anyar, angkatlah pula sauh dan layar. Pada beras bekal jantanlah taksir, niscaya sempurna jalan yang kabir. Perteguh jua alat perahumu, muaranya sempit tempatmu lalu. Banyaklah di situ ikan dan hiu, menanti perahumu lalu di situ. Terima kasih. Terima kasih Bapak LK Ara atas puisinya yang sangat menginspirasi. Sekali lagi kita berikan aplaus meriah untuk sesi ekosistem budaya maritim. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan rekan-rekan sekalian. Sesi selanjutnya adalah mata kuliah umum oleh Bapak Beni Susetyo dengan tema Pancasila dan Pemajuan Kebudayaan. Namun karena waktunya sudah terbatas dan kita berikan waktu hanya 20 menit saja untuk istirahat, seharusnya 30 menit. 20 menit istirahat, silahkan Bapak Ibu untuk sholat, untuk makan, begitu Bapak, Ibu. Ya, kita akan kembali lagi 20 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Rahayu.
Indonesia banyak rupa dan warna. Tidak cukup 1-2 orang bergerak. Mari bergabung di Kongres Kebudayaan 2018.